kami pada siang hari ini Bapa. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu itu yang memberikan kami kesegaran. Firman-Mu itu yang selalu menuntun langkah kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami, hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarkan hati kami terbuka, telinga kami sedengkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Setiap kita sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, shalom. 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 Puji Tuhan ya, saya bersuka cita hari ini bisa hadir untuk pertama kalinya ya, berada di depan orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat. Amin. Amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, dan saya sangat bersuka cita, dan tentunya saya ingin memperkenalkan diri. Gitu. Saya Pendeta Roynal Stefli Mumek, Sarjana Teologia. Gitu. Saya rekan dari Ibu Priska. Gitu. Saya nggak tahu kalau beliau kerja di sini. Kemarin saya sempat berkunjung. Gitu. Saya kaget dia berkata, "Halo." Gitu, seperti itu. Iya, saya kenal beliau ini dari waktu masih kuliah ya, Priska ya. Gitu. Saya sering diundang di gereja gerejanya gitu. Saya berasal dari gereja Pantekosta di Indonesia. Itu tapi kebanyakan pelayanan di Oikumene gitu. Jadi pelayanan Oikumene gitu, begitu di kantor-kantor, di kampus-kampus, di di sekolah-sekolah gitu, seperti itu. Ya, itu perkenalan singkat ya dari saya ya. Kita langsung buka Alkitab kita saat ini. Itu saya tulis channel YouTube saya gitu. Kalau bagi Anda yang terbiasa nonton YouTube gitu, sekali-sekali lah nonton khotbah saya. Gitu. Bisa di-subscribe, like, and share. Asik gitu. Oke, kita buka kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27. Haleluya. Waktu kita nggak banyak ya, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan dapat memberkati kita. Amin. Gitu, di tengah-tengah kita lelah, kita letih, lesu di dalam pekerjaan, ya kan, banyak hal yang membuat kita kadang emosi, marah, apalagi kalau di tengah-tengah kota Palu yang panas ini ya, gitu. Semuanya pada membara gitu ya kan. Tapi saya percaya firman Tuhan kembali menyegarkan kita kembali. Amin. Setuju, katakan amin. Oke, kita buka Alkitab kita buka handphone kudus kita. Gitu, kitab handphone Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata apa di sana? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan baik. Amin. Gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang makanan. Gitu. Betul ya? Makanan ini kan sebenarnya kebutuhan. Orang tidak bisa hidup tanpa makanan, ya kan? Masalah pun juga bisa diselesaikan ketika berada di mana? Di meja makan. Seperti itu, ya kan? Masalah yang rumit itu bisa diselesaikan di meja makan. Gitu. Makanan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Di dalam persekutuan pun juga selalu pasti ada makanan, ya kan? Nah, itu tradisi dari zaman Yesus. Itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi tradisi dari zaman Yesus. Ingat, waktu Yesus habis khotbah, ya kan? Ada satu masalah yang terjadi ketika 5.000 orang itu mengikuti dia, yaitu apa? Tidak adanya makanan. Makanya ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Gitu. Nah, makanan ini adalah hal yang penting bagi setiap kita. Tapi tahukah Anda bahwa dalam kehidupan ini ada 2 jenis makanan? Ya kan? Firman Tuhan berkata ada makanan yang dapat binasa dan ada makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Gitu. Nah, makanan yang dapat binasa itu artinya begini, makanan yang sifatnya sementara, yaitu yang kita makan. Gitu. Kalau kita sarapan, tidak harus makanan itu bisa bertahan sampai kepada sore, betul ya? Gitu. Harus makan lagi siang, gitu. Sore pun juga harus makan
pasti akan keluar ke WC gitu ya. Itu makanan yang tidak yang dapat binasa. Tetapi ada makanan, firman Tuhan berkata, yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Gitu. Nah, firman Tuhan bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Gitu. Nah, kita sebagai orang yang percaya, saya mau tanya, kita bekerja untuk apa? Makan. Apakah hanya untuk makan? Belanja. Untuk belanja, betul, ya kan? Itu betul itu ya kan, belanja kebutuhan. Iya tuh, seperti itu ya. Gitu. Bayar angsuran, bayar cicilan, ya kan? Buat nabung, biaya nikah bagi yang belum nikah. Oh, biasanya Mbak Hamid itu belum nikah itu. Oh, sudah, Pak. Oh, sudah. Atau gimana? Belum nikah tapi sudah kawin. Sudah Pak, sudah nikah, sudah resmi kita. Oh, sudah resmi ya. Cincin itu. Iya kan? Tapi ada juga orang bekerja untuk makanan yang bukan untuk mendatangkan kesehatan. Mabuk. Iya kan? Bekerja untuk mabuk. Mabuk. Biasanya itu dari Manado itu kalau suka mabuk. Aduh. Kalau bukan Manado Sangir. Iya kan? Kalau lu ada gitu. Satu-satunya kota apa-apa pasti mabuk. Kalau pesta pasti mabuk. Natal pasti mabuk. Tahun baru pasti mabuk. Orang mati pasti mabuk. Itu kota apa, saudara? Manado. Pantolanya kalau bukan B1 B2. Nah, itu yang firman Tuhan maksud sebagai makanan yang dapat binasa. Tapi ada satu makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan bilang begini, bekerjalah untuk makanan yang apa, saudaraku? Yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu? Kalau kalian lihat, kalau saudara lihat dari ayatnya yang ke-15, dari ayatnya yang ke-25, itu di sana Yesus sedang bahas tentang apa? Bahas tentang roti hidup. Betul ya? Nah, roti hidup itu adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Firman yang keluar dari bibir mulut Yesus, yang saya sebut sebagai makanan rohani. Nah, hidup kita bukan hanya soal makan dan minum saja secara jasmani. Amin. Kita perlu juga memperhatikan kerohanian kita. Iman kita dapat bertumbuh kalau ada firman Tuhan. Betul ya? Nah, iman kita dapat berbuah kalau ada firman Tuhan. Makanya perlu dalam kehidupan kita mendengarkan firman Tuhan. Baik itu di ibadah, betul ya? Baik itu lewat media. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman bertumbuh, dan juga begini, supaya kita dapat menguasai diri. Coba saudara praktekkan hidup tanpa renungkan firman Tuhan. Pasti bawaannya marah-marah, emosi, pengen pukul orang. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau kita terus menghidupi firman Tuhan, maka ada kekuatan dalam diri kita yang dapat mengkontrol setiap keinginan daging kita. Betul ya? Keinginan mata, emosi, seperti itu ya. Maaf ya, saya mau tanya, siapa yang suka mabuk di sini? Mohon maaf ya, gitu. Meskipun sebenarnya saya sudah tahu dari wajahnya wajah itu kalau mabuk. Atau siapa yang suka yang tukang marah-marah, tukang emosi. Gitu. Coba baca firman Tuhan, ya kan? Dengarin musik rohani gitu. Kita pasti akan lebih apa ya? Kita akan lebih sabar dan lebih bisa menguasai diri dibanding begini. Kalau kita hidup tanpa firman Tuhan. Iya kan? Seperti itu ya. Nah, next slide. Nah, ini cuma sekedar pengetahuan saja bagi kita. Oh, nggak ada ya? Ayo. Terus dia kasih hapus. Langsung semua Jo. Semua ada ya. Nah, ini cuma pengetahuan saja ya gitu. Yang sebenarnya hidup yang kekal yang dimaksud itu adalah begini.
kekekalan atau keabadian atau yang kita kenal sebagai istilah surga. Betul ya? Next slide. Ada dalam terjemahan Alkitab kata hidup yang kekal, ada yang memakai kata everlasting life, ada yang memakai kata eternal life. Yang tepat adalah eternal life. Lanjut. Next, terus. Nah ini dia. Nah ini perbedaannya antara everlasting life dan eternal life. Seperti itu. Jadi sebenarnya yang dimaksud adalah eternal life itu adalah begini, surga yang kekal atau kehidupan yang kekal. Gitu. Nah ini yang dimaksud makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kita hidupi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah jadi message-nya pada hari ini, pesannya untuk setiap kita adalah begini. Mari kita terus konsumsi firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi kita. Amin. Ya kan, di mana saja. Sekarang kan kita kan orang-orang yang hidup dalam media, ya kan, dalam zaman semuanya serba pada digital, ya kan, seperti itu ya. Semuanya bisa diakses lewat handphone, gitu ya. Kita bisa akses handphone, gitu ya kan, renungan-renungan seperti itu, baik itu melalui podcast, melalui YouTube, gitu. Saya pun juga sering kirim renungan ke Priska, saya kasih pesan kalau bisa kirim ke grup, ya kan, seperti biar semuanya bisa nikmati, gitu. Intinya bukan siapa yang menyampaikan, intinya adalah begini, apa yang disampaikan. Betul ya? Amin. Amin. Ya kan? Ya saya kirim lewat Priska karena saya kenal cuma Priska di sini, gitu. Katanya beliau tergabung di grup Oikumene, gitu. Saya juga sering kirim ke saya lupa namanya ini, masih keluarga Apriani, gitu. Masih keluarga dengan guru saya, gitu. Guru waktu SMA 3. Kita keluarga besar SMA 3, gitu. SMA 3 Palu. Kalau kamu SMA berapa, Priska? Di Makassar. Oh, di Makassar, itu. Oh, aja itu ya. Itu. Seperti itu, gitu. Dia masih keluarga dengan ibu Reace ya. Oh iya, ibu Reace, seperti itu. Jadi saya sering kirim renungan untuk apa? Supaya gini, setiap orang percaya itu bisa menikmati makanan rohani. Amin. Gitu. Bukan hanya melalui saya saja, banyak gitu. Bisa akses lewat YouTube, itu kan banyak pendeta-pendeta hebat itu, lucu-lucu pula gitu ya kan. Kalau bosan dengan suara saya mungkin bisa dengar yang lain gitu. Yang penting begini, ada firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Amin. Yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan katakan amin. Ada pujian sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Haleluya. Saya berdoa setiap staf yang ada di PT AKM ini bisa akan bertumbuh berbuah di dalam Kristus, semakin hari semakin serupa sama seperti Kristus. Yang setuju katakan amin. Mari kita satu dalam. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami pada siang hari ini, Bapa di surga. Hamba sudah selesai berkata-kata, tetapi jangan pernah selesaikan pekerjaan Roh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami. Haleluya. Setiap kita